substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Komnas HAM sebut insiden di tol merupakan saling serang Laskar FPI dengan polisi. Misalnya nyerang, di media tadi katakan nyerang lah. Nyerang siapa? Nyerang polisi. Nah kenapa diserang? Tiba-tiba nyerang? Nggak ada dasar, nggak ada alasan. Seorang Laskar tiba-tiba nyerang orang lain. Jadi itu tidak tahu polisi dan sebagainya. Dan terus pertanyaan, polisi mana? Polisi Mabes, polisi Polda. Itu kan di Karawang. Polisi Mabes, polisi Polda ngapain di situ? Nguntit Habib Rizik, ngintilin Habib Rizik. Kalau ngintilin Habib Rizik, nguntit Habib Rizik tersangka bukan. Aturan mana? Bisa mereka menguntit, mengintilin, menginteli. Aturan mana itu? Mau bikin aturan sendiri? Ini negara berdasarkan konstitusi. Saya katakan berdasarkan konstitusi, kesepakatan kita bersama. Lalu kenapa kalian bikin aturan sendiri? Kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Kalau yang 4, ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Buktikan di sidang pengadilan, ya itu aja. Oke, makasih ya. Karena anak kami tidak membawa senjata, mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata, apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus, yang tidak culas dan tidak curang. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kasar dengan tangan kosong. Tetapi kelihatannya memang ada usaha-usaha yang mentarget Habib Rizik Syihab untuk menjadi pesakitan. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya. Komnas HAM sebut insiden di tol merupakan saling serang Laskar FPI dengan polisi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memaparkan hasil akhir temuan mereka terhadap insiden tewasnya 6 Laskar FPI. Salah satu hasil akhir kesimpulan, Komnas HAM menyebut insiden ini merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara FPI dengan petugas kepolisian. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan, tim dari lembaganya sudah turun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi insiden tewasnya anggota Laskar FPI. Dari penelusuran ini, Anam mengatakan timnya menemukan beberapa barang bukti seperti selongsong peluru dan pecahan bagian mobil. Kemudian Anam mengatakan, Komnas HAM juga menemui beberapa saksi, salah satunya saksi yang ada di Sentul Bogor. Sebelumnya, salah satu perumahan di Sentul diduga menjadi tempat tinggal sementara Rizik Syihab. Dari penggalian di Sentul ini, Anam mengatakan ada saksi yang melihat mobil sudah mulai mengintai lokasi tersebut. Pengintaian ini, kata Anam, sebelum insiden penembakan terjadi, diduga mobil milik petugas. Anam mengatakan, selain itu, Komnas HAM juga bertemu dengan saksi yang melihat 4 Laskar FPI dikeluarkan dari dalam mobil dalam keadaan hidup, beberapa diantaranya tidak diborgol. Selain itu, ada saksi yang tahu bahwa polisi menyuruh orang-orang menghapus rekaman penangkapan di res area kilometer 50 tol Cikampek. Petugas mengatakan penangkapan ini terkait dengan narkoba. Komnas HAM juga menggelar uji balistik terhadap selongsong yang mereka temukan di lokasi. Dari teman ini, Anam mengatakan ada 2 selongsong peluru yang diduga merupakan senjata rakitan milik anggota FPI. Selain itu, ada juga 3 selongsong peluru yang diduga milik anggota polisi. Proses uji balistik ini sangat terbuka, melibatkan masyarakat sipil dan juga ahli. Bahkan, mereka menguji dengan menembakkan salah satu senjata tersebut. Anam mengatakan, Komnas HAM juga memeriksa rekaman suara atau voice note yang beredar. Kata Anam, dia juga sudah mengecek rekaman suara ini kepada saksi FPI yang masih hidup dan hasil pemeriksaan voice note tersebut, Komnas mendapatkan skema perjalanan dari Sentul sampai ke gerbang tol Karawang Timur. Kemudian Anam mengatakan terdapat 18 luka tembak di tubuh 6 anggota Laskar FPI, kemudian ada luka jahitan akibat otopsi. Selain luka tembak dan jahitan otopsi, ada luka lain, tapi bukan akibat kekerasan, tapi kondisi waktu jenazah, bagian konsekuensi dari tubuh jenazah.
Ada yang mengelupas atau robek itu adalah konsekuensi dari waktu. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dibawa ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kemudian Komnas HAM juga meminta penegakan hukum untuk orang-orang yang ada di dalam 2 mobil Avanza, kedua mobil ini yang mengikuti Rizik Syihab dan juga rombongan. Terakhir meminta agar ada penyidikan mendalam kepada senjata yang diduga milik anggota FPI. Komnas HAM bagi 2 kronologi penembakan anggota FPI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana membagi kronologi peristiwa penembakan 6 anggota FPI pada 7 Desember lalu menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah peristiwa sebelum kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, lalu bagian kedua adalah insiden setelah kilometer 50. Anggota Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan, tujuan pembagian kronologi itu adalah memudahkan lembaganya menganalisis rentetan peristiwa tersebut. Rentetan peristiwa ini akan dimulai dari sebab-sebab polisi mengintai rombongan pendiri FPI Muhammad Rizik Syihab hingga terjadinya penembakan. Kesimpulan investigasi ini akan disampaikan saat pengumuman. Demikian kata BK, dan dia mengatakan hasil investigasi lembaganya ini akan diumumkan pekan depan. Kronologi peristiwa ini berawal ketika Rizik Syihab dan rombongan meninggalkan rumah The Nature Mutiara, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 6 Desember malam lalu. Mereka menggunakan 8 mobil, rombongan Rizik ini menuju Jalan Tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. Mereka lantas memutar balik hingga keluar di gerbang tol Karawang Timur, Karawang. Sekitar 2 atau 3 mobil polisi menguntit rombongan Rizik dari perumahan The Nature Mutiara. Di tengah perjalanan, 6 mobil rombongan Rizik bisa menjauh dari penguntit, sedangkan 2 mobil lainnya yang berisi pengawal Rizik menghalau mobil penguntit. Kedua mobil itu adalah Chevrolet Spin dan Toyota Avanza. Mereka menghalau sejak keluar gerbang tol Karawang Timur. Dari berbagai keterangan yang diperoleh Tempo, kedua mobil yang digunakan anggota FPI itu sempat saling salib dan adu seruduk dengan mobil polisi setelah melintas di Jalan Tol Karawang Timur. Kejadian itu berlanjut dengan saling tembak di antara mereka setelah bundaran Swiss Berlin, Karawang, dan di sekitar bundaran Hotel Novotel hingga ke gerbang tol Karawang Barat. Mobil Chevrolet yang berisi 6 anggota FPI berhenti di sekitar kilometer 50, sedangkan mobil Avanza berhasil lolos dan berhenti di kilometer 57. Sesuai dengan keterangan saksi dan rekonstruksi polisi, saat itu 4 anggota FPI masih hidup, 2 orang lainnya sudah meninggal, lalu keempat orang itu dipindahkan ke mobil Daihatsu Xenia milik polisi. Mereka berada di dalam mobil dengan dijaga 3 polisi lainnya dan keempatnya dalam kondisi tidak diborgol. Setelah polisi bergerak meninggalkan kilometer 50, keempat anggota FPI ini ditembak hingga tewas. Polisi mengklaim keempatnya terpaksa ditembak karena berusaha melawan petugas. BK Ulung Hapsara mengatakan lembaganya sudah menggali informasi dari saksi-saksi soal peristiwa di dalam mobil Xenia atau setelah kilometer 50 tersebut, namun Komnas HAM kesulitan menggalinya lebih dalam karena keterangan peristiwa di dalam mobil hanya berasal dari satu pihak, yaitu polisi. Dia mengatakan tim lembaganya juga sempat meminta keterangan saksi-saksi di rest area kilometer 50. Komnas HAM pun memeriksa kondisi mobil Xenia itu beberapa hari setelah kejadian. Saat itu Komnas HAM menemukan banyak lubang yang diduga berasal dari peluru senjata api serta sejumlah bercak darah yang sudah mengering di dalam mobil. Sumber Tempo yang mengetahui penyelidikan ini mengatakan Komnas HAM mungkin menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran dalam insiden penembakan di dalam mobil Xenia itu. Kesimpulan tersebut akan dikuatkan karena keempatnya sudah menyerah dan telah berada di bawah kewenangan polisi. Polisi diduga abai menanganinya sesuai dengan protap. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andirian enggan mengomentari penyelidikan Komnas HAM ini. Dia mengklaim lembaganya telah merekonstruksi penembakan secara terbuka di tempat kejadian perkara. Mereka juga sudah memeriksa puluhan saksi serta melakukan penyelidikan berbasis fakta-fakta saintifik. Adapun Sekretaris Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Aziz Januar berharap Komnas HAM dapat menyimpulkan penembakan tersebut sebagai pelanggaran HAM. Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nelson Nicodemus Simamora meminta Komnas HAM menganalisis lebih jernih seputar penembakan oleh polisi yang menewaskan 6 pengawal Rizik tersebut. Nelson menganggap sejauh ini polisi tidak memberi penjelasan yang masuk akal terkait dengan rentetan peristiwa itu. Kejanggalan pertama adalah polisi menempatkan keempat anggota FPI itu ke dalam mobil Xenia tanpa diborgol. Pada sesuai dengan rekonstruksi polisi, tindakan itu ditempuh setelah tim kepolisian daerah Metro Jaya beradu tembak dengan pengawal Rizik sebelum memasuki gerbang tol Karawang Barat. Lalu kejanggalan kedua ketika polisi mengklaim bahwa tim kepolisian yang mengamankan keempat anggota FPI itu tidak dilengkapi dengan borgol. Sebab mereka hanya tim pengintai, bukan tim untuk menangkap. Ini soal teknis saja, polisi harusnya bisa mencari tali atau alat lain untuk membatasi pergerakan mereka. Ia juga mempertanyakan alasan penembakan keempat anggota FPI tersebut. Menurut Nelson, polisi mengklaim tindakan itu dilakukan karena keempatnya berusaha melawan dan merebut pistol polisi. Dengan demikian, polisi membela diri dengan menembak mereka. Nelson mengingatkan bahwa
Penggunaan senjata api oleh polisi harus sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 supaya tidak melanggar HAM. Polisi yang sudah menembakkan senjatanya wajib mengisi formulir berisi jumlah peluru yang ditembakkan, alasan penembakan, serta kondisi korban. Jadi harus benar-benar dicek oleh Komnas HAM sejauh mana kebenaran informasi ini. Demikian kata Nelson.